Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, yaitu aplikasi analisis permintaan dan penawaran. Sebelum saya membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Rini Arda Putri, dan yang kedua Silva Seti, dan yang ketiga Intan Mursanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemampuan ini sendiri seringkali disebut dengan istilah daya beli. Penawaran adalah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan. Jenis permintaan sendiri dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama berdasarkan daya beli konsumen dan yang kedua jumlah permintaan. Berdasarkan daya beli konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama permintaan efektif. Sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli dan sudah dilaksanakan. Kedua, permintaan potensial. Sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli tetapi belum dilaksanakan. Ketiga, permintaan absolut, yaitu sejumlah permintaan yang tidak disertai dengan adanya daya beli dan lebih cenderung berupa angan-angan belaka. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaan. Yang pertama ada permintaan individu, merupakan sejumlah permintaan dari individu terhadap barang atau jasa tertentu. Kedua, permintaan pasar, merupakan hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Jenis-jenis penawaran. Jenis-jenis penawaran sendiri dibagi menjadi 2, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar. Penawaran perorangan merupakan jenis penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Kedua, penawaran pasar merupakan jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga, kedua pendapatan, ketiga harga barang sejenis, keempat selera atau kebiasaan, kelima jumlah penduduk, dan keenam ekspektasi. Setelah menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua biaya produksi, yang ketiga teknologi yang digunakan, yang keempat jumlah produsen, yang kelima faktor alam, dan yang keenam ekspektasi. Materi selanjutnya yaitu hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan yang berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan jasa, maka permintaan akan meningkat. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama ada kurva permintaan yang memiliki 3 ciri. Yang pertama, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang kedua kurva berbentuk garis lurus, dan yang terakhir kurva bergerak ke kanan menunjukkan peningkatan permintaan terhadap suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Berikut merupakan ciri-ciri dari kurva penawaran. Yang pertama bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang kedua kurva berbentuk garis lurus, dan yang terakhir kurva bergerak ke kanan menunjukkan peningkatan penawaran terhadap suatu barang ataupun jasa. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih harga keseimbangan itu. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk dari titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan terjadi akibat adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Katakan seimbang apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun fungsi penawaran dan permintaan dalam keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan.
Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hubungan antara harga dengan jumlah barang dalam fungsi permintaan berbanding terbalik. Artinya, di saat harga barang turun, permintaan naik. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, gradien fungsi permintaan selalu negatif. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Tentunya, penerapan hukum penawaran ini menggunakan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Berkenaan dengan hal itu, antara harga dengan jumlah yang ditawarkan selalu menghasilkan hubungan yang positif. Dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam pasar dengan tujuan merapatkan kesepakatan harga yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Dengan demikian, harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keseimbangan suatu pasar.